Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Laratanto dengan NIM 240401040012. Yang terhormat Bapak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara komparatif mengenai konsep warga negara yang baik dan warga negara kompeten berdasarkan materi pertemuan keempat, keenam, dan ketujuh. Untuk pertanyaan nomor 1, apa konsep inti warga negara yang baik? Warga negara yang baik adalah individu yang taat hukum, memiliki moral dan etika yang baik, serta aktif dalam kehidupan sosial. Mereka menghargai nilai-nilai demokrasi, ikut serta dalam pemilu, dan menjunjung tinggi hak serta kewajiban sebagai warga negara. Fokusnya ada pada sikap baik secara moral dan etis. Untuk pertanyaan nomor 2, apa konsep inti dari warga negara kompeten? Warga negara kompeten bukan hanya baik secara moral, tetapi juga mampu berpikir kritis, rasional, dan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Mereka memahami isu-isu sosial politik dan ikut serta dalam proses demokrasi secara lebih aktif dan intelektual. Pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan keduanya. A. Prinsip mendasar dari keduanya istilah dari baik dan kompeten. Yang A. Prinsip mendasar warga negara baik itu fokus pada moralitas dan keputusan hukum. Sedangkan warga negara kompeten itu fokus pada kecakapan berpikir, literasi politik, dan partisipasi aktif. Terus yang ke B itu kontribusi. Warga negara baik itu menciptakan masyarakat yang tertib, patuh aturan, dan hukum. Warga negara kompeten mendorong perubahan, mengawasi pemerintah, dan ikut membentuk kebijakan publik. Dan yang ke C, mengapa warga negara baik tidak cukup untuk demokrasi? Karena demokrasi butuh partisipasi kritis dan aktif. Warga yang hanya patuh tapi tidak kritis bisa membiarkan ketidakadilan tetap berlangsung. Demokrasi butuh warga yang berani bersuara, berpikir rasional, dan mampu memberikan solusi. Untuk pertanyaan ke D, kontribusi warga negara kompeten dalam negara republik. Mereka menjadi penggerak demokrasi, ikut dalam diskusi publik, menjadi agen perubahan sosial, dan membantu mewujudkan pemerintah yang akuntabel serta transparan. Pertanyaan keempat, uraikan persamaan dari kedua konsep tersebut. Dari kedua konsep tersebut, mereka sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Keduanya berkontribusi pada kestabilan dan kemajuan negara, dan juga sama-sama penting dalam membentuk masyarakat demokratis. Pertanyaan nomor 5, komentar saya pada komparasi antara kedua konsep tersebut. Menurut saya, konsep warga negara kompeten perlu lebih ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Banyak warga yang sudah baik secara etika, namun belum cukup kritis terhadap situasi politik. Padahal, demokrasi yang sehat butuh warga negara yang berani berpikir, bertindak, dan menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu, kedepannya kita perlu menyeimbangkan antara moralitas dan kompetensi warga negara. Demikian penjelasan saya mengenai perbandingan antara warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Semoga penjelasan ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua dalam memahami peran kita sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.